Ya, kita, sorry, saya cek, ups, oke, yes. Tadi kita sudah, discipling, behavior, kemudian emotion, lalu mind. Jadi kita tahu hal-hal ini yang kita perlu ajarkan kepada anak kita dan orang-orang yang kita bimbing ya. Kemudian discipling future. Saya membahas tentang shape, tapi saya info saja tapi nggak bahas ini. Kita perlu bantu anak-anak kita, baik anak-anak kita ataupun anak-anak rohani yang kita bimbing, untuk mereka menemukan passion, spiritual gift, ability atau skill, personality atau explore experience-nya mereka. Dan ini paling tepat itu dilakukan di usia apa nih? Untuk menemukan identitas diri usia apa? Remaja. Yes, usia remaja dan juga dewasa muda. Supaya mereka bisa paham. Tapi orang tua juga sudah mulai bisa lihat personality loh. Kan ada yang extrovert, ada yang introvert. Tadi ada pertanyaan, gimana pola asuh kepada anak yang berbeda personality? Ada yang inisiatif, ada yang lebih ke arah responsif, lebih pada responding ataupun inisiatif. Pokoknya anak-anak kita itu ada strength-nya, ada weakness-nya. Kita perlu terima dua-duanya. Jangan ingin mengubah anak kita menjadi orang lain. Misalnya si Koko inisiatif. Si Koko ya inisiatif, adiknya lebih cenderung berespon, bukan inisiatif. Kalau inisiatif, berarti dia lebih tidak sabar, betul? Kalau berespon, dia tunggu disuruh baru berespon. Tapi orangnya akan sabar. Iya, lebih sabar. Ini adalah ada nature-nya, kecenderungan dari lahir. Tapi bisa dilatih, bukan berubah personality. Kalau yang satu lebih inisiatif, bagus, tapi perlu dilatih untuk bersabar dan kasih kesempatan kepada orang lain. Karena inisiatif bagus, tapi weakness-nya adalah dia nggak sabar. Semua serba cepat. Yang berespon, sabarnya bagus, submit, tapi nggak inisiatif. Tunggu disuruh baru jalan. Perlu dilatih untuk inisiatif. Kita juga perlu tahu ada yang extrovert, ada yang introvert. Kita perlu bukan harus, perlu pelan-pelan bimbing, mengasah, tapi bukan berubah menjadi orang lain. Nanti dia stressful. Dan jangan banding-bandingin. Kamu kayak Koko dong, inisiatif, kamu gak inisiatif. Ke Kokonya bilang, kamu kayak Dedek dong, sabar, kamu gak sabar. Jangan banding-bandingin. Tapi latih secara personal. Saya gak bahas ini, karena kita akan lanjut, tapi ini perlu kita bantu anak-anak ataupun orang-orang yang kita bimbing di usia youth dan dewasa muda. Mereka senang banget untuk explore ini. Ini boleh difoto. Saya ada assessment online, difoto aja, nanti boleh dipakai. Ini untuk bisa tahu personality-nya, ini juga untuk bisa tahu spiritual gift-nya secara online. Kalau spiritual gift untuk di pelayanan personality untuk lebih paham tentang diri kita. Oke. Sudah ya, kita lanjut ke sesi 3. Oke. Discipleship tools. Apa aja discipleship traps? Kita perlu tahu di sini. Yang pertama adalah kalau kita nggak prioritizing our marriage, kita tuh konflik, tadi kita udah bahas, kita nggak maksimal. Jadi kita perlu sepakat, kita perlu prioritas bagaimana bimbing anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perfect parents. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang perfect, tidak ada yang perfect. Kita semua orang berdosa. Karena kita orang berdosa, kita punya natural lebih demanding daripada sabar, betul? Karena kita berdosa, kita lebih menuntut. Karena kita berdosa, maka kita ini tanpa sadar menggunakan anak kita, memanipulasi anak kita untuk kepentingan kita loh. Cita-cita anak kita belum, jadi kita lebih memaksa cita-cita anak kita
Karena kita punya unfinished business. Contoh, dulu kita waktu kecil kita mau main piano, tapi nggak punya kesempatan. Lalu kita berusaha fix it this time, memaksa anak kita main piano karena ada unfinished business masa lalu yang nggak selesai. Jadi kita paksa cita-cita kita, dream kita kepada anak. Jadi anak tidak bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, tapi kita paksa menjadi seperti yang saya mau. Ini traps yang ada. Kemudian juga moral center and Jesus center. Moral center itu kita cuman mengajarkan harus A, harus B, harus C, kita teaching, kita disiplin, tapi kita nggak ada relasi. Moral center kalau salah langsung kita hukum dan kita otoriter. Tetapi kalau Christ center, gini bedanya. Walaupun kamu salah, papa mama tetap sayang. Walaupun kamu nakal pun, papa mama tetap sayang. Walaupun kamu fail atau gagal, papa mama tetap sayang kamu. Karena kamu anak papa dan mama. Itu perlu ditanam supaya anak itu belajar bahwa apapun yang terjadi dengan dia, Tuhan tuh tetap mengasihi dia. Tetapi behaviornya yang dikoreksi. Ini perlu ditanam ya, karena ini seringkali membuat anak tuh jadi punya kasih yang bersyarat dengan Tuhan. Lalu juga identity. Tanpa sadar kita menjadikan anak kita identitas kita. Bayangin kalau anak fail atau gagal, kenapa kita marah? Kenapa marah biasanya kalau anak gagal? Kenapa kita marah? Karena malu, oke. Terus? Oh, kalau anak gagal saya juga gagal sebagai orang tua. Oke, benar. Lalu apa kata orang? Oke. Coba bayangin, kalau anak gagal, dia sendiri udah stres nggak? Stres. Dia butuh support nggak? Iya, dan sebagai orang tua kita perlu support. Walaupun kamu gagal, papa mama tetap sayang, kamu bisa coba kan? Tapi kenapa kita udah langsung reaction? Karena kita fear, apa kata orang tentang saya. Jadi tanpa sadar kita menaruh identitas kita kepada keberhasilan anak. Kemudian kalau anak gagal, kita merasa gagal. Padahal kan kalau anak belajar pasti pernah gagal juga kan? Sebagai parents juga kita pernah gagal juga kan? Gagal itu nggak apa-apa. Jadi kalau gagal itu sebagai pembelajaran untuk growth. Tapi parents itu kenapa malu? Kalau kita malu berarti kita menjadikan anak kita sumber kebanggaan untuk diri kita sendiri dan self-center. Nah itu kita perlu cek ya. Kita perlu cek. Kalaupun anak gagal kita bisa encourage dengan baik-baik. Kalau kita marah, overreaction, ada isu apa di dalam diri kita. Kita lebih peduli apa kata orang daripada personalnya anak kita. Dan itu anak akan merasa jadi dia tuh dikritik dan dia tuh menjadi apa ya, tidak diterima apa adanya. Nah kita perlu evaluasi. Kemudian juga kita tanpa sadar menggunakan ayat mengajar anak kita. Tujuannya supaya anak nurut dengan kita, keinginan kita tercapai. Nah itu juga kita perlu cek untuk reputasi kita atau benar-benar untuk kepentingan anak kita bertumbuh. Di sini seringkali ini yang menjadi trapsnya kita sebagai parents. Oke, next. Saya nggak bahas the power of gospel, heart, and prayer. Karena kita tahu kita perlu berdoa, kita perlu cek motivasi kita juga perlu terus mendoakan. Kita langsung next ya. Di sini healthy communication. Kita lihat ada 4 level komunikasi. Jadi level pertama adalah small talk, kemudian level feeling, level informasi, dan level persuasion. Small talk itu adalah seperti sehari-hari. Apa kabar, terus cerita, ya small talk lah, udah makan atau belum, ngobrol-ngobrol yang nggak penting.
menurut kita nggak penting. Misalnya anak kita lagi bahas tentang idolanya, bintang film Korea. Aduh, buat saya mah nggak penting ya. Tapi kalau anak kita cerita, kita perlu masuk ke level mereka, dengerin. Jangan begini, kamu itu nggak penting, dengerin mama dong, firman Tuhan. Buat kita firman Tuhan penting, tapi buat anak kita belum bisa masuk. Jadi mereka ngobrol apa aja tentang mobil, tentang Korea lah, tentang apapun, dengerin. Itu small talk. Kalau small talk, kita bangun hubungan. Kalau kita lihat piramida ini, paling banyak mestinya apa? Small talk. Yang kedua, level feeling. Level feeling itu yang tadi. Jadi ini nggak cuma buat anak kita, tapi juga buat anak rohani kita ya, untuk build relationship. Level feeling itu kayak tadi, yang discipling emotion. Jadi ngomong dari hati ke hati. Perasaan kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Apa yang membuat kamu sedih? Jadi menceritakan perasaan, level feeling. Barulah yang ketiga, informasi. Informasi itu apa? Kita teaching, kita mesbah keluarga kasih firman, kita kasih knowledge, kita kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu informasi. Yang keempat, persuasif itu adalah seperti instruksi. Kamu lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Pertanyaannya, porsi paling banyak seharusnya apa? Small talk. Yang kedua, level feeling. Sekarang pertanyaannya, kita di rumah komunikasi sama anak yang mana paling banyak? Serius? Jadi kita ngomong sama anak cuman perintah-perintah dan suruh-suruh aja kan? Nah, kita perlu bertobat ya. Oke. Ataupun kita ngomong menggurui terus informasi, kamu nggak boleh A, nggak boleh B, kamu harus A, harus B, harus C, itu apa? Kita khotbahin terus, itu informasi. Tapi kalau kita memberi instruksi, persuasif. Kalau kita nggak perlu, kita nggak lakukan small talk, maka kita akan kehilangan relasi. Ada yang bilang, saya kalau ngomong yang penting-penting aja. Kalau nggak penting nggak perlu. Justru yang nggak penting small talk itu membangun hubungan. Dan level feeling itu adalah relasi yang menyembuhkan. Waktu sharing di level feeling itu membersihkan tangki emosi. Tapi kebanyakan kita cuma 2 di atas. Informasi, khotbahin terus, menggurui terus, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, dan nyuruh-nyuruh. Marilah bertobat bersama-sama. Oke. Oke, sampai sini kita bisa next. Bisa next ya. Nah, sampai sini udah. Tingkatkan, nanti ini jadi sharing, dalam sharing apa yang mau ditingkatkan dalam komunikasi. Sekarang kita masuk helping skill. Saya sharing ini adalah basic counseling skill yang kita bisa gunakan buat orang-orang yang kita bimbing, ataupun orang-orang yang punya masalah, ataupun anak muda yang punya masalah, ataupun kita bisa gunakan kepada anak kita untuk berkomunikasi di level feeling. Helping skill itu macam-macam. Ini untuk melayani, oke banget. Helping skill antara lain advice. Advice itu kita bicara tuh cuma satu arah. Kasih opini, terus kasih tahu kamu salah, kamu nggak boleh, lalu kasih rekomendasi. Jadi kita membujuk, memberikan instruksi apa yang perlu mereka lakukan. Itu memberikan advice. Lalu ada memberikan bimbingan, showing the way. Ini satu arah juga. Atau memberitahu, mempengaruhi, memberikan instruksi juga. Jadi menyemangati untuk melakukan apa yang kita instruksikan dan kita tunjukkan dan kita ajarkan. Ini termasuk helping skill juga, tapi one way. Kita lihat di sini. Yang saya akan sharingkan adalah basic counseling skill. Bagaimana ketika kita berelasi dan ngobrol-ngobrol itu ada healing powernya ya, menyembuhkan lah gitu, terapeutiknya. Kalau counseling itu adalah 2 arah, menolong orang yang kita counseling supaya explore their problem, kemudian mereka juga bisa understand, memahami masalahnya apa, lalu mereka bisa menemukan jawabannya. Jadi kita memfasilitasi. Di dalam melayani,
khususnya kalau kita melayani, ini basic counseling skill kepada siapapun dengan masalah apapun. Kebanyakan kita memberi nasihat, kebanyakan kita memberikan arahan. Memberi nasihat itu adalah kita memasukkan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui kepada mereka untuk mereka berubah. Tetapi pada dasarnya orang itu ketika ada masalah, dia resisten dengan nasihat loh. Makanya waktu kita kasih nasihat, dilakukan atau enggak? Kebanyakan enggak. Tapi kenapa? Karena ininya sudah menumpuk. Kalau dikasih nasihat, dibimbing, mereka nggak bisa terima. Jadi mereka perlu proses terlebih dulu, kemudian waktu mereka proses, mereka perlu. Jadi kalau konseling itu bukan memberikan jalan keluar, bukan. Tapi menolong mereka, membuka pintu masuk untuk mereka mengerti permasalahannya, lalu menemukan jawaban dari dirinya sendiri. Sehingga orang yang datang sama kita melihatnya dia punya jawaban dari dirinya, lalu kita bantu explore dengan helping skill yaitu counseling. Cukup paham ya? Bagaimana caranya? Kita akan belajar sama-sama. Ini adalah counseling skill yang sangat basic dan sederhana kepada anak rohani kah, kepada tim di dalam komsel kalau ada yang cerita. Jadi kita ngerti, kalau kita kasih nasihat, kita jadi manual. Mereka punya 10 masalah, kita jadi manual kepada 10 masalah. Kalau 100 orang, kita jadi manual buat 100 orang, kita nggak mungkin. Tapi kalau kita menggunakan counseling skill ini, kita mengeksplor dia yang ketemu jawaban dari dirinya sendiri. Gimana caranya? Oke, kita mulai ya di sini. Sekarang kita lihat dulu jenis-jenis masalah. Waktu orang datang sama kita, siapapun, dia akan datang bawa permasalahannya. Masalah itu ada masalah, yang pertama masalah eksternal atau krisis. Kalau mengalami masalah eksternal atau krisis, saya boleh tahu udah jalan berapa menit dan tinggal berapa menit? Oke, di info ya. Oke, supaya di bagian akhir saya tidak terburu-buru untuk close, karena ini perlu latihan. Oke, ini krisis atau eksternal. Kalau orang mengalami musibah, bencana alam, kehilangan, entah kematian, kehilangan pekerjaan, perceraian, atau dia sakit, ataupun dia kehilangan orang tuanya, kehilangan apapun, kehilangan pacar gitu ya. Kalau orang mengalami ini kan yang eksternal terjadi, terus bangkrut lah, finansialnya di PHK dan sebagainya. Ini masalah eksternal, kita perlu bantu orang itu untuk grieving sebenarnya. Grieving itu adalah dia cerita kesedihannya karena kehilangan. Kalau dia gak bisa cerita, dia itu akan memendam dan akan menjadi masalah seumur hidup. Jadi ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi atau kehilangan apapun, kita pasti sedih. Dan kita akan merasakan duka cita, apalagi kehilangan seseorang. Tetapi kebanyakan kita nggak mengizinkan diri kita berduka cita. Jadi kalau kita mendampingi, justru kita tanya bagaimana perasaan kamu, apa yang membuat kamu sedih. Kalau mereka bisa menangis dan berduka cita, itu justru bagus. Karena kalau enggak, mereka akan membawa bagasi emosi dan menjadi trauma ataupun menjadi masalah psikologi di kemudian hari. Jadi dengan banyak cerita itu akan menolong. Oke, ini masalah eksternal. Kemudian kita lihat jenis masalah internal. Konflik, selingkuh, kecanduan, perzinahan, kemarahan, kesepian, kecewa, minder, iri hati, tawar hati, ketakutan, tingkah laku yang buruk. Jadi negatif behavior, kebiasaan buruk, berbagai emosi negatif yang tidak dapat dikelola dengan baik, yang tadi nih, discipling emotion, menumpuk. Apa yang kita perlu bantu adalah perlu memproses emosi yang menumpuk. Dan selama saya belajar kuliah counseling, mengajar counseling, dan juga menjalankan counseling, 80-90%
Orang yang datang counseling, saya bantu untuk memproses ini loh. Bukan kasih nasihat. Jadi bagaimana caranya menolong mereka memproses. Kalau mereka memproses emosi yang menumpuk, regulasi emosinya lebih stabil, maka behaviornya akan berubah. Karena perubahan itu adalah inside out. Bagaimana caranya menolong orang memproses ini? Kita akan belajar ya. Menolong memproses dan juga mereka menemukan jawaban dari dirinya sendiri. Sehingga membongkar yang menumpuk. Itu yang paling banyak. Pertolongan pertama dalam setiap masalah. Bantu untuk memproses supaya tidak menumpuk. Saya punya teman, dia bilang dia hampir gila, dia cerita. Saya udah hampir gila, udah ngaco, terus kepikiran mau bunuh diri. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu sembuh? Dia bilang setiap dia kerja, waktu lunchnya kan cuma 30 menit. Lunch dia ngobrol sama temen, ada temennya yang dengerin. Jadi dia cerita, setiap hari waktu lunch dia cerita, temennya dengerin aja. Akhirnya dia nggak sadar tiba-tiba dia jadi lebih lega, kemudian dia juga jadi berubah. Sehingga penting banget untuk menolong orang, membongkar semua yang menumpuk dan memprosesnya. Maka dia akan berubah, lalu dia juga jadi bisa berpikir jernih dan menemukan jawaban dari dirinya. Sebenarnya orang punya jawaban dari dirinya. Tetapi kenapa nggak bisa berpikir jernih dan menemukan jawaban? Karena menumpuk. Sekali lagi, pertolongan pertama dalam counseling, masalah apapun, bantulah dia untuk memproses tumpukannya dan bantulah dia untuk menemukan jawaban dari dirinya. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketiga adalah dilema. Yang keempat abnormal, yang kelima kerasukan. Oke. Kalau tunggu. Yang dilema nanti ya. Kalau abnormal tuh udah isu abnormal seperti schizophrenia, bisa lihat-lihat, halusinasi, dengar-dengar, delusi. Ada orang bilang suruh bunuh diri, bipolar, kemudian juga OCD yang sudah berat, kemudian depresi yang sudah berat. Kalau abnormal harus ke psikiater ya, minum obat. Karena kimiawi otaknya sudah tidak balance, jadi perlu di refer. Ibaratnya kalau sakit jantung, kita dokter umum jangan nangani sakit jantung, refer ke mereka. Kemudian kalau kerasukan, kuasa gelap atau okultisme, kirim ke hamba Tuhan untuk ditengking, gitu, ada pelepasan. Tapi seringkali kita bingung antara kuasa kegelapan sama abnormal. Jadi waktu dengar suara-suara atau lihat penglihatan, terus kita tengking terus. Waktu ditengking kalau nggak hilang, bisa jadi itu sebenarnya karena mental health, isu mental health yang udah abnormal loh. Dan itu perlu dibawa ke dokter. Kalau nggak dibawa ke dokter, kita tengking terus, itu nggak, it doesn't work. Dan itu bisa tambah parah. Dan semakin parah, semakin berbahaya. Bisa suicide gitu. Jadi kalau udah depresi, bawa ke psikiater. Sehingga yang kita bantu adalah, yang kita tolong dilema, kemudian yang ini, masalah emosi, dan yang kehilangan kita bantu untuk grieving. Oke, grieving itu adalah waktu mengalami kehilangan atau trauma, itu sedihnya mendalam dan duka cita. Itu perlu bercerita, memproses grieving dan menolong mereka untuk bisa menangis, mengeluarkan duka citanya. Kalau kita lihat kitab Mazmur, 2/3 kitab Mazmur isinya adalah grieving loh. Mengekspresikan emosi yang menumpuk, kita perlu bantu itu. Yang kita bantu adalah 1, 2, dan 3. Oke, saya akan bantu yang dilema, boleh dimunculkan lagi? Oke. Sering nggak orang datang sama kita, Ci, kok kalau jadi saya pilih A atau pilih B? Sering? Nanya, sering banget kan? Kalau kamu jadi saya, pilih yang mana? Kalau seperti itu kan dilema. Mereka mau pilih A
atau B? Kita bukan memberi nasihat. Kalau saya jadi kamu, saya pilih A. Kalau saya jadi kamu, saya pilih B. Belum tentu buat kita yang A baik buat kita. Tapi belum tentu pas buat dia loh. Oke, kalau misalnya kita menasehati, dia mengambil keputusan berdasarkan diri kita. Dan tidak mengajar dia bertanggung jawab dan dewasa untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi dikit-dikit tanya kita, dikit-dikit tanya kita. Kalau orang dikit-dikit tanya kita, lalu kita seneng, kita cek. Jangan-jangan kita punya isu, kepengen merasa berguna dan bermanfaat, dan kepengen orang bergantung sama kita, bukan membimbing orang itu menjadi dewasa untuk mengambil keputusan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Atau kita punya kebutuhan untuk mengontrol. Jadi kok terus? Oke, ya lanjut ya. Oke. Sehingga kan counseling itu menolong mereka membuka pintu masuk untuk mereka explore dirinya. Jadi kalau pilih A dan B, saya bilang ambil kertas, kamu tulis kalau A plusnya apa, minusnya apa, kalau B plusnya apa, resikonya apa, tulis. Lalu biarlah mereka ketemu. Jadi mereka tuh yang berdoa, memilih, mereka siap mengambil keputusan yang mana, tapi sudah juga lihat resiko yang dihadapi. Kemudian dia pilih A, it's okay dia pilih A. Kalau dia pilih A, tapi menurut kita, kayaknya lebih cocok B, apa yang kita lakukan? Nah, kalau dia pilih A, tapi menurut kita cocok B, apa yang kita lakukan? Nah, justru sebenarnya kalau dalam counseling kita perlu support dia pilih A. Kalau kita paksa dia pilih B, kita tuh controlling dan manipulatif loh. Kita support dia karena kan itu hidupnya dia. Kita support. Dan biarlah dia bertanggung jawab. Kalaupun ada resiko, it's okay. Ternyata kalau dia pilih, lalu dia terjadi sesuatu dan salah, gimana? Kita jangan bilang gini, sebenarnya gua tuh udah mau bilang paling cocok lu B. Jangan begitu. Jadi kita bisa bilang, waktu kamu pilih ini, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapatkan dari pengalaman ini? Pertumbuhan apa yang kamu dapatkan? Mereka dapat insight gak dari dirinya? Dapat loh. Jadi mereka belajar dalam setiap keputusan Tuhan turut bekerja, mereka bisa mendapat meaningnya dari setiap apapun dan kita menolong mereka bertumbuh dan bertanggung jawab dan mereka menemukan identitas dari dirinya dan surrender kepada Tuhan. Mereka belajar mengambil keputusan dengan bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kita. Oke, cukup paham di sini ya. Seringkali kita tergoda. Kalau kita nggak paham ini, kita juga bisa menjadikan orang menjadi seperti yang saya mau. Misal, saya pelayanan, saya ketua departemen wanita. Oke, ketua apa ya? Women Ministry. Lalu ada teman wanita datang, Bu Ili, saya bingung, saya mau pelayanan Tuhan suruh saya di Women Ministry atau Youth Ministry. Oke, saya ini butuh orang nggak? Butuh. Saya bisa bilang, oh kamu mah cocoknya di Women Ministry daripada Youth Ministry atau Kids Ministry. Bisa nggak kita bilang gitu? Bisa. Dan itu adalah manipulatif. Dan tanpa sadar, di dalam pelayanan, bahkan sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita lakukan itu. Dan waktu kita menolong mereka untuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau, itu traps buat kita loh. Jadi kita bisa explore misalnya Women Ministry, Youth Ministry. Kamu tuh senangnya di mana? Saya senangnya di sini. Apa yang membuat kamu suka di situ? Selama ini di hati kamu tuh Tuhan berasa arahkan kemana? Oke, di sini. Kamu lebih bergairah di mana? Oke, di Youth Ministry. Walaupun kita butuh banget orang itu ya.
Dan itu adalah bentuk integritas di dalam pelayanan. Kemudian apa kesulitan kamu dan sebagainya. Produktivitas kamu selama ini gimana? Talenta kamu apa? Apa yang kamu harapkan? It's okay kalau dia pilih sini. Walaupun kita butuh banget dan menurut kita dia cocok di sini. Kita jangan manipulatif. Tapi membawa orang itu untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan dia mengambil keputusan, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Deal? Tos, tos, kiri kanan, tos. Oke, tos, tos. Karena akan ada orang datang sama kita. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Next, skill, ya PowerPoint. Yang segitiga lagi. Oke. Saya berapa lama lagi saya pernah tahu. Saya berapa lama lagi? Masih lebih. Oke, kita lanjut. Boleh diinfo supaya saya bisa manage ya. Nah, kita lihat dalam counseling skill, ini ada 5 skill. Hadir, yuk be present, hadir gini ya, hadir. Lalu mendengarkan, kemudian refleksi, validasi, refleksi, bertanya. Hadir, mendengarkan, refleksi, kemudian bertanya. Nah, contohnya hadir, tidak hadir. Oke, 25, oke, masih cukup waktu. Boleh minta bantuan Pastor David ya? Oke, boleh di depan sini. Ya, oke. Kita lihat hadir, mendengarkan, refleksi, dan bertanya. Oke, ada mic? Boleh, iya. Hadir ya, hadir. Saya akan kasih contoh yang hadir dan tidak hadir. Yang gampang aja. I'm number 1, everybody is number 2. Disuruh cerita apa ya? Apa aja? Apa aja? Pokoknya masalah sederhana yang mereka boleh dengar gitu. Oke. Ngomongin istri salah, ngomongin anak salah. Ngomongin pekerjaan. Ya, Oke, pekerjaan boleh, ngomong boleh. pekerjaan tapi ya. lihat saya. Iya. Oke. Saya mau memberi contoh hadir atau tidak hadir. Oke. Jadi lagi banyak masalah nih di kantor, banyak orang suka main politik lah gitu, kadang-kadang salah prasangka gitu. Saya sebenarnya pengennya baik, tapi kok digituin gitu. Kamu tuh perlu sabar. Betul nggak? Gitu Kan ya? Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Gitu ya. Ya, tapi gimana dong? Kan gak enak tiap hari digituin gitu loh. Kan Tuhan ajar kita perlu tahan uji walaupun gitu ya? tiap hari. Ya udah deh, oke. Ngerti. Oke. Kita sering lakukan itu enggak? Iya, sama anak kita sering lakukan itu enggak? Ya. Nah, sekarang saya memberi contoh yang lain. Boleh mengulang ya, boleh mengulang. Tapi saya akan berespon berbeda. Oke. Nah, kali ini istri saya. Oke. Boleh yang tadi ya juga. Tadi ya. Canda. Jadi gimana nih, saya kan pengen melakukan yang terbaik, tapi kok orang-orang di kantor suka prasangka, suka gitu. office politik gitu loh. Jadi gimana ini, aduh pusing banget. Oke. Terus gimana? Ya, pusing banget sih. Oke. Lalu selain itu? Jadi ya pusing juga ya. Oke. Ya gimana, aku udah coba ngomong gitu, tapi kadang-kadang sama atasan kurang dipeduliin juga, nggak dibantu gitu. Jadi ya aku merasa sendiri gitu. Oke. Apalagi? Terus apa lagi? Ya udah itu aja. Oke. Lalu? Ya aku berharap mungkin ada temen yang bisa bantu doa gitu. Mungkin aku juga mungkin bisa coba tanya lah mungkin teman-teman yang udah pernah go through the same problem. Gitu ya. Iya. Oke. Beda nggak? Oke, lebih enak yang pertama atau yang kedua? Kalau yang istri lebih enak sih kayaknya. Ya, just kidding. Nah, yang kedua for Yang sure. kedua, Karena kenapa? You help me process my feeling. Oke. And dengan itu questionnya bikin aku untuk berpikir more, aku lebih
cari solusi lagi sih. Gitu. Saya nggak tanya loh dari tadi. Iya. Cuman oh oke, terus Ya. terus oh oke, oh gitu, oh ya 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 ya. Cuman gitu kan? Ya. Ya, minimum respon. Kebanyakan kita lakukan yang pertama atau kedua? Pertama. Oh oke. Waktu lihat saya lakukan yang pertama rasanya gimana? Dijudge. Dia, Dihakimin. oh iya loh, merasa dihakimi. Ya, Padahal yang saya berikan itu maksud baik atau enggak? baik. Sesuai firman atau enggak? Ya. Sabar. Hah? Kemudian bilang kan saya bilang sabar. Ya. Tahan uji sesuai firman enggak? Ya. Ya. Kenapa merasa dihakimi? Jadi that's why kita tuh seringkali tidak hadir. Oke, terima kasih ya. makasih, Terima ya. kasih. Tadi juga oke, tepuk tangan dulu. Menarik ya. Saya cuman oke, oh iya. Ketemu nggak jawabannya sendiri? Iya loh, nanti saya akan cari teman saya untuk sharing. Jawaban dari dia tanpa saya kasih nasihat. Hadir itu apa? Eye contact. Kemudian minimum response. Oh gitu ya. Oh oke. Terus. Aja. Itu udah skill counseling loh. Iya. Jadi waktu saya mengajar ini, teman-teman bilang ini, pantesan kalau ngomong sama Ili banyak oh gitu, oh. Ternyata itu skill. Ya, hadir ya, tidak cepat-cepat di cut off. Kita lihat porsi terbesarnya adalah hadir. Boleh minta bantuan lagi sebentar? Oke. Boleh di sini. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Jadi waktu saya hadir, kan dia cerita, betul? Saya tidak memberi nasihat loh. Merasa diterima dan didengarkan nggak? Dengerin. Yes. Iya. Oke. Waktu udah cerita, lebih lega nggak? Dikit, walaupun dikit. Iya, Oke, dikit. Oke. Karena problemnya belum selesai. Oke. Kan? Ya. Walaupun, ya itu betul banget. Waktu cerita, oke. Waktu cerita nih, ini boleh pegang. Ya, boleh. Oke. Waktu cerita, lalu kasih saya share, mendengarkan, maka ini berkurang. Berkurang, walaupun problem belum selesai, tapi minimal lebih lega. Dan saya mendengarkan, saya menerima apa yang dia sharingkan. Dia mengalami experience pengalaman, didengarkan, diterima, dihargai, dan dia akan mulai bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Itu adalah proses healing. Lalu dia akan lebih lega walaupun sedikit, tetapi dengan diterima, dihargai, dan didengarkan, itu tubuh menghasilkan hormon serotonin, oksitosin, dopamin yang menurunkan tingkat stres dan tingkat depresi sekian persen hanya dengan oke. Jadi anak kita juga begitu. Jangan cepat-cepat digurui. Oke, dengerin dulu dengan supaya ini bisa berproses. Oke, cukup paham ya hadir ya. Terima kasih. Kemudian skill yang berikutnya adalah listening. Jadi bisa ada assessment, nanti diisi aja bagaimana cara mendengarkan. Terima kasih. Oke. Berikutnya refleksi, bertanya lain-lain. Kita mau dengar role play di depan ya. Oke, kita dengerin. Silakan yang role play. Mana? Oke, pakai mic nih. Mic-nya boleh? Saya lupa ada sesuatu. Oke, mic-nya boleh biar kedengeran. Halo? Oke. Saya sebentar ya. Cari di sini. Oke, saya bacain narasinya dulu ya. Sebentar ya, saya bacain narasinya dulu. Siap-siap. Siapa yang jadi pendeta? Oke. Siapa yang jadi mic? Boleh pinjam sebentar nggak? Ini ya. Oke. Saya baca ya. Oke. Ya, saya bacain.
Mike mengalami kecelakaan mobil seminggu yang lalu. Tangannya patah dan ia juga mengalami gegar otak ringan. Kecelakaan ini juga hampir menewaskan istri dan anak-anaknya. Adapun pengendara mobil yang menabraknya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Saat ini Mike sudah pulang dari rumah sakit, tapi ia sangat cemas terhadap keluarganya. Walaupun ada beberapa teman yang membantunya dengan mempersiapkan makanan dan mengantar pulang dan pergi ke rumah sakit, Mike merasa semakin buruk setiap harinya. Pendetanya Paulus baru saja menjenguk istri dan anak-anak Mike di rumah sakit dan bertemu dengan Mike di ruang tunggu. Mike sedang berjalan bolak-balik dengan resah. Lihat baik-baik bagaimana conversation mereka, dialog mereka. Halo Heri. Saya datang menjenguk keluarga. Mereka sedang tidur sekarang. Tetapi saya merasa keadaan saya tidak terlalu baik. Lihatlah baiknya, untung kamu selamat. Puji Tuhan masih selamat. Tetapi saya merasa bingung. Bisakah kita bicara? Aduh, saya baru lihat ada rapat sebentar lagi dengan panitia pembangunan. Bisa sambil jalan ke mobil aja. Sekarang anak-anak saya sudah semakin baik kondisinya, tetapi saya merasa semakin buruk. Saya tidak bisa tidur dan selalu menghindari mobil, terutama untuk menyetir mobil. Tidak usah takut. Ingat, kontrol dirimu. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Oh, bukan begitu. Sekarang saya merasa bersalah kalau saya takut. Dan saya juga merasa marah. Saya tahu saya seharusnya bersyukur, tetapi Ya kamu harus selalu bersyukur. Keadaan apapun selalu bersyukur. Rasa syukur akan menghapus segala perasaan negatif kamu. Ini mengingatkan saya waktu gedung gereja kebakaran. Walaupun begitu saya mengingatkan diri saya untuk selalu merasa bersukacita sehingga segala sesuatu menjadi baik. saya sudah mencoba, tapi saya tidak bisa mengontrol rasa Halo, takut itu. sebentar. Saya ada telepon. Sebentar, ya saya sedang bicara dengan Harry. Ini sebentar lagi saya datang untuk ke rapatnya ya. Sebentar, ini Harry butuh bantuan, ada keadaan yang kurang baik. Ya Harry. Saya mengerti Bapak sibuk, tetapi apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi rasa takut ini? Ingat, Roma 8:28. Bersyukurlah. Saya akan meminta jemaat-jemaat untuk berdoa Tolong juga. jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenanglah, kita ini keluarga. Hal ini akan tetap terjaga di dalam keluarga. Baiklah, saya harus pergi sekarang, oke? Oke, ini sesi 1 ya, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang mereka akan mengulang tapi dengan cara yang berbeda ya. Kita lihat apa bedanya. Amati apa bedanya. Oke. Jadi si Harry bukan Mike. Harry mengulang kembali. Sekarang kita lihat respon pendetanya yang berbeda. Apa yang berbeda? Kursi ya, perlu kursi 2. Boleh siapin kursi 2 ya, betul ya. Kita lihat. Oke. Yes, oke. Harry lagi jalan-jalan sama, tapi ini mengulang. Halo. Halo. Gimana kamu kabarnya? Saya datang berkunjung untuk melihat keluarga kamu. Terima kasih. Saya tidak merasa begitu baik. Apakah kamu mau bicara? Mari kita coba cari tempat yang enak untuk bicara. Baiklah. Coba beritahu kenapa? Apa yang terjadi, Harry? Jadi begini, kami sedang menyetir mendaki bukit ketika ada mobil lain meluncur turun ke arah mobil kami. Tidak ada waktu untuk belok. Saya membanting setir dan mobil pun terpelanting dan terbalik. Saya bisa mencium bau bensin. Istri dan anak saya pingsan dan terluka. Saya keluar dan berteriak minta tolong dan mengeluarkan mereka dari bawah mobil. Saya sangat takut kalau bensin tersebut meledak. Wow, kamu masih ingat semua, Harry. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Ya nggak tahu nih, itu adalah mimpi buruk. Saya masih tergoncang saat ini. Apakah kamu masih merasa sakit, perasaan kurang enak begitu? Saya benar-benar khawatir akan koper baru kami. Saya tahu ini terdengar gila. Tidak, itu tidak gila. Mungkin ini membuat kamu
Mungkin ini membuatmu meringankan beban. Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Pertama, saya senang karena saya selamat. Tetapi sekarang saya dipenuhi perasaan dan pikiran buruk. Saya benar-benar bingung. Saya merasa tak berdaya dan ingin membunuh pengendara mobil tersebut. Dia memang meninggal, tetapi saya ingin membalasnya. Saya ingin membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Saya tahu saya tidak seharusnya merasa seperti itu. Saya mungkin akan merasa seperti itu juga. Benarkah? Saya hanya tidak bisa merasa bersyukur. Walaupun keluarga saya selamat, saya tidak bisa tidur. Saya menjadi takut mobil, saya tahu mungkin saya masih bisa mengendarai mobil, tetapi saya tetap merasa takut. Saya juga merasa marah tanpa alasan yang jelas. Saya seharusnya bersyukur karena keluarga saya mulai sembuh, kan? Harry, itu biasa setelah apa yang terjadi kepada keluarga kamu. Apa yang paling sulit bagimu sekarang? Hal yang paling sulit adalah ketika melihat istri dan anak saya terluka. Ya, kamu bilang kamu merasa tidak berdaya. Benar sekali. Apa yang membantumu mengatasi masalah ini? Bahwa keluarga saya membutuhkan saya. Ya, kami juga sangat mengasihimu. Bisakah kita bicara lagi minggu depan? Ya, terima kasih. Perasaan dan pikiran yang tadinya begitu takut, sekarang tidak terlalu takut lagi. Apakah Bapak mau menjenguk keluarga saya? Mereka sudah bangun sekarang. Yuk, mari. Yuk. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ada yang satu di Oh, terima sini. kasih. Oke. Thank you. Yes, oke. Beda nggak pertama sama kedua? Beda ya. Oke, kita buka yang ini di outline. Kita buka yang ini. Bolehkah ditampilkan di depan whiteboard-nya? Ya, whiteboard-nya. Nih. Kita bahas dulu perbedaan yang pertama atau yang kedua. Kita lebih sering yang pertama atau yang kedua? Oke, terima kasih untuk kejujurannya. Marilah kita bertobat sama-sama. Oke. Oke, udah muncul. Nah, yang pertama. Apa yang diamati yang kita lihat? Yang pertama dari si pendeta. Gimana? Hadir nggak? Tidak hadir. Buru-buru ya, apalagi? Boleh share yang dilihat dari yang pertama? Kenapa? Judging. Dari mana judging? Loh, kok kasih firman Tuhan judging? Nah, sering kan kita belum apa-apa kasih firman. Waktu lihat si pendeta tadi di adegan pertama perasaan kita gimana? Sebel ya? Jangan-jangan kita sering menjadi orang yang menyebalkan loh waktu orang sharing cerita. Oke, judging. Menghakimi ya? Empati enggak? Tidak. Dari mana? Keburu-buru. Oke. Menasehati? Banget ya. Kasih ayat? Iya, Roma 8 ayat 28. Apalagi? Apa? Mikirin diri sendiri, sibuk gitu ya. Lalu bersaksi enggak? Ketika gereja terbakar, saya bersyukur, maka kamu harus bersyukur. Sehingga hati-hati dengan kesaksian kita. Orang itu butuh berproses, bukan digurui. Belum tentu proses kita sama dia bisa berbeda, betul? Lalu udah gitu ember nggak? Iya, nanti saya cerita. Jangan-jangan nggak apa-apa, kita keluarga satu gereja tahu. Nah, ini tidak safe person. Oke? Yang pertama. Banyak kasih ayat. Apa beda dengan yang kedua? Hadir? Hadir. Eye contact? Yes. Memberikan waktu? Ya. Empati enggak? Dari mana? Oke, validasi feeling ya, validasi. Contoh, saya khawatir dengan koper baru saya. Yang lain yang dengar aja ketawa ya. Mungkin kalau kita nggak empati bilang, udah bagus kamu selamat, masih pikirin koper. Udahlah koper gak usah dipikirin, itu tidak empati loh. Bisa jadi kopernya ada sesuatu yang penting. Lalu kita lihat, dengar nggak? Pengendara mobilnya sudah mati, tapi saya rasanya pingin membunuh si pengendara mobil itu. Saya tahu ini terdengar gila. Lalu si pendetanya bilang apa? Tidak, ini tidak terdengar gila. Mungkin kalau saya di posisi kamu, saya merasakan hal yang sama. Bukan membenarkan perilakunya, tapi menghargai perasaannya.
Karena kan perasaan itu bisa muncul. Ketika itu namanya memvalidasi perasaan. Ketika perasaan divalidasi, maka semua ketakutan, kemarahan melted away. Jadi kita nggak bilang, kamu nggak boleh takut, kamu nggak boleh marah. Si Mike tahu nggak bahwa dia nggak boleh takut? Tahu, tapi dia nggak tahu bagaimana mengatasinya. Justru waktu dia takut, dia perlu menceritakan ketakutannya. Yakobus 5 ayat 16, ketika menceritakan perasaannya, maka akan mendapatkan kelegaan. Apa yang dilakukan selain validasi atau refleksi? Ya, kamu merasa takut, oke? Bertanya. Nah, ini udah skill yang bertanya. Boleh next ke PowerPoint yang tadi? Kita lihat di sini. Oke, yang tadi. Bertanya. Pertanyaan ini pertanyaan yang powerful. Di foto. Dia tanya sama si Harry. Coba ceritakan kejadiannya. Jadi kalau ada orang datang ada masalah, siapapun tanya, ceritakan kejadiannya apa yang membuat kamu tuh punya masalah, apa yang kamu hadapi yang membuat kamu berbeban berat. Lalu ketika mereka cerita, kita validasi, oh oke, kamu sedang merasa marah ya, kamu sedang merasa sedih ya. Kemudian tanyakan, kalau dia bercerita, tanyakan bagaimana perasaan kamu. Pokoknya cerita apapun, tanyakan bagaimana perasaan kamu. Kita lihat video anak tadi kan dia bisa menceritakan perasaan orang. Ketika dia menceritakan pengalaman, itu gak cukup loh. Lalu menceritakan perasaan, ketika menceritakan perasaan maka kemarahan, kesedihan, kekecewaan itu akan melted away. Bagaimana perasaan kamu? Saya merasa marah, merasa sedih, merasa khawatir. Setelah dia cerita, oh oke, kamu merasa marah ya, itu validasi atau refleksi. Lalu tanya lagi, apa yang paling sulit buat kamu? Maka itu kita tuh lebih menggali lagi, probing ke dalam. Lalu dia cerita yang paling sulit adalah melihat istri saya, melihat anak saya. Jadi dia menceritakan kesedihannya, lalu dia lega, barulah kita tanya tentang solusinya ke dia. Apa yang akan kamu lakukan untuk kamu bisa move on? Dia bisa bercerita langkah-langkahnya karena sebenarnya orang itu punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Hanya dia nggak bisa menemukan karena sedang menumpuk. Jadi berpikirnya shutdown. Setelah dia menceritakan dan lega, tanyakan sama dia, apa yang bisa membantu kamu untuk kamu bisa move on. Kalau saya mengingat anak dan istri saya itu menyemangati saya, oh oke. Jadi langkah apa yang akan kamu lakukan? Oke, saya akan mengingat bahwa istri dan anak membutuhkan saya, maka itu membuat saya akan bertahan. Dapat nggak jawabannya? Dari siapa? Dia. Kemudian pendeta Mike yang kedua kasih solusi nggak? Tidak, tapi jawaban dari dia. Nah, inilah pertanyaan dari basic counseling skill. Nanti orang itu akan menemukan jawaban dari dirinya. Semoga role play yang tadi bermanfaat ya. Oke, waktunya habis. Oke, dengan demikian materi saya selesai. Semoga sesi 1, 2, 3 ini bermanfaat ya. Jadi apa yang akan dilakukan di dalam group sharing yaitu discipleship traps, apa yang tanpa sadar sering Anda lakukan sebagai orang tua. Ini untuk yang sudah menikah. Lalu skill apa yang akan Anda tingkatkan dalam diri Anda agar dapat menolong anak-anak menghadapi masalah. Ini untuk yang punya anak. Kan tadi ada skill komunikasi juga, ada skill counseling juga. Tapi untuk yang belum menikah, belum memiliki anak atau yang single, discipleship traps apa yang tanpa sadar sering Anda lakukan dalam pelayanan dan ingin Anda perbaiki. Mungkin manipulatif yang tadi ya, dan skill apa yang ingin Anda tingkatkan. Silakan sharing ya, saya serahkan kepada panitia, semoga bermanfaat. Oke.
Oke, alright. So terima kasih buat Ibu Ileana. So your last breakout session is going to be 20 minutes. Please go to your designated place again. So